Selamat siang semua. Untuk orang-orang tua, papa mama yang hebat-hebat. Ini kok nggak percaya? Amin. Coba nih, mungkin nggak jelas. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Untuk orang-orang tua yang hebat-hebat. Amin. Saudara, dalam kehidupan ini, saudara, mama, papa yang dititipin Tuhan, anak-anak spesial, itu orang-orang hebat. Juga amin. Serius. Saudara, hari ini saya betul-betul bersyukur, berterima kasih. Ini sebenarnya sebagai komunitas apa ya? PSK yang memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi. Ya, sungguh saya respect, saya hormat kepada orang tua yang dititipin anak yang berkebutuhan khusus. Mari kita renungkan hal yang pertama. Wajar kalau semua kita yang dititipin anak yang berkebutuhan khusus, lalu pertanyaannya, kenapa? Kok bisa? Itu saya percaya wajar. Siapa pernah tahu seorang difabel yang hebat secara divini dipakai Tuhan secara fisik? Nick Vujicic. Ayah ibunya itu seorang gembala, seorang pendeta di Australia. Kisah hidup orang tuanya itu, maaf, kurang apa sih namanya pendeta, hamba Tuhan, gembala. Begitu anak ini lahir, pasti mereka shock. Maka itu hari ini para orang tua buang sebuah kalimat, ya, buang sebuah kalimat yang seringkali muncul dari mulut kita ketika kita dititipin anak yang berkebutuhan khusus. Jangan ada kalimat ini, salahku apa? Pernah nggak kita mendengar ada teman kita sudah kita ngomong seperti salahku apa? Hari ini sebagai orang tua saya menyatakan kepada semua orang tua yang Tuhan titip anak berkebutuhan khusus, nggak ada yang salah. Tuhan pun tidak salah. Tapi kita sering nggak terima. Ya kenapa? Kita membaca ayat yang pertama, 1 Korintus 10 ayat 13. Ada di layar? Oh, di sini ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Makasih aman dan bantu. Ayo kita lihat. Dari awal tadi saya katakan, saya sangat hormat, saya sangat respect, saya sangat kagum kepada semua orang tua yang Tuhan titipkan anak-anak berkebutuhan khusus, sebab saudara itu jauh lebih hebat daripada kami maaf, yang anaknya nongol. Betul nggak? Boleh saya berkata seperti itu? Saudara luar biasa. Maka itu harus dibuatkan buku sebagai kisah nyata. Bagaimana para orang tua yang menghadapi, yang dititipin Tuhan anak-anak yang berkebutuhan khusus, harus dibuat bukunya supaya kami semuanya bisa belajar. Setuju nggak yang lain? Karena pengalaman mama-mama, papa-papa yang punya anak berkebutuhan khusus itu luar biasa. Oke? Ya. Apa? Disebut apa baca? Pencobaan. Stop dulu. Bisa nggak apa yang kita hadapi sebagai orang tua
dengan dititipin anak yang berkebutuhan khusus itu sebagai percobaan buat kita. Bisa nggak kita berkata itu? Bisa. Nah, pertanyaannya saya tanya, apakah kalau ada keluarga yang dititipin Tuhan anak yang tidak berkebutuhan khusus, mereka nggak punya percobaan? Tidak. Nanti 3 bulan yang lalu, aduh kalau ingat ini saya sedih sekali. Satu keluarga 14 tahun menikah baru dapat anak. Bahagia nggak keluarga ini? Bahagia. Nah, biasanya anak yang tumbuh lama begitu, laki dimanja, Iya. jauh dimanja. Iya. Nah, baik. Maksud baik orang tua, karena anak cuma satu, ditunggu 14 tahun. Ringkas cerita, dia milih pergaulan yang sama. Narkoba, seks bebas. Ya, kali sekali kita nggak bisa nyalakan orang enggak, jangan, nggak bisa. Berat nggak pencobaan orang tua ini? Maka itu ibu bapak saudara-saudara jangan menganggap kenapa cobaan berat. Kok kau titipin anak seperti kita? Yang punya anak-anak normal saja punya masalah. Umur 18 tahun anak ini meninggal karena overdosis dan karena HIV/AIDS. Bisa bayar. Gak usah ditanya siapa yang salah, salahku apa. Wajar enggak kalau orang lain berkata, kalau gitu untuk apa aku dikasih? Boleh kita berkata seperti itu? Nah, ini kan repotnya jadi orang. Gak punya anak minta dikasih, tanya kenapa dikasih. Oke, wajar gak manusia seperti itu? Ada orang tua, papa mama punya 4 anak. Pengen sekali anak ini menikah. Karena saudaranya mama, saudaranya papa, punya cucu semuanya. Kapan kita kok belum? Ini cuma contoh saja. Papa mama berdoa, ya akhirnya satu persatu anak-anak ini. Enggak taunya, enggak semuanya, saya cuma beri contoh. 3 mantu bikin masalah. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Apakah orang bilang, kok salah? Mantu sudah daripada begini. Ngerti ya contoh ini? Kita adalah manusia. Apa artinya kita tidak pernah puas? Nah, maka itu firman ini akan menolong kita bahwa semua masalah yang kita hadapi, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, Tuhan berkata adalah pencobaan yang kami alami ialah pencobaan biasa. Wah, ini luar biasa. Biasa. Apa kata lain biasa? Bukan luar biasa, kata lain yang biasa. Masalah-masalah kita hadapi, kesulitan-kesulitan kita hadapi, pencobaan-pencobaan kita hadapi. Apa? Standar. Oke, apalagi kata biasa ini. Normal, umum. Ya, umum. Ada lagi yang lain. Ya, depan situ. Apa? Biasa. Kecil. Ya, betul kan? Kecil. Lagi sekali semua pertanyaan-pertanyaan yang masih muncul di pikiran kita. Ketika Tuhan menitipkan kita anak-anak,
Iya, iya. Jangan saudara pernah menyalahkan siapa-siapa, termasuk menyalahkan Tuhan kita. Biasa, umum, standar. Papa mama lagi sekali yang dititipi Tuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Tetap ingat ini biasa. Siapa tahu lagu rohani yang sangat bagus, salah satunya dari semula kau tetapkan, bagus lagu. Nah, saya kan pernah tahu siapa pembeliannya. Kisahnya tragis. Ditulis oleh seorang anak Tuhan dari kota Solo, pemusik, pemain pujian hebat, namanya Budi. Tapi Budi ini dari keluarga yang kurang mampu. Dari sejak kecil dia itu kerja keras, nggak punya motor, naik sepeda kemana-mana. Nah, karena kerja keras itu, maka sejak dia belum nikah, paru-parunya terganggu. Karena naik sepeda, benjol, nafas, masuk udara kotor semua. Tapi dia pemusik hebat, pengembala. Lalu dia menikah dengan seorang Juliati Ningsih. Dalam pernikahan lahir seorang anak laki namanya Aldo. Ternyata Aldo ini difabel, bisu. Saya nggak kenal. Begitu lagunya ini muncul, penyanyi pertamanya itu Jeffrey Sandra dengan Mawandi. Saya nangis dengan lagu itu. Masih ingat ya? Nanti siapa nyanyinya? Terus saya tanya anak saya Mawandi, siapa yang ubah? Budi Pak, tapi sudah meninggal. Masuk. Terus, jadi sebelum lagunya ini dipopulerkan, dia meninggal umur 29 tahun. Ditinggalin anak di pabrik ini, bisu. Wah, mendengar itu, saya cari di mana sekarang keluarganya. Ternyata di Cimahi. Pindah kenapa Cimahi? Karena di Bandung ada sekolah khusus kan untuk bisu tuli. Sekarang aku sudah besar, sudah 20 sekian. Nah, sejak dia masih SD, karena dia sudah manggil saya papa sama SD itu. Kalau WA, kalau SMS, Pak, saya nyanyi ya. Kalau bisa betul studio, udah bagaimana? Karena dia nyanyi nulis di SMS, di WhatsApp itu. Waduh, ini anak luar biasa. Ternyata dia punya tangan jagoan. Dia sudah lulus SMA kan, sudah kerja, hebat sekali. Sepertinya Tuhan tidak adil. Tuhan memberi dia lagu yang begitu ini. Dari semula dia telah tetapkan hidupku dalam tanganmu. Kok begitu nasibnya? Anak cuma satu, bisu tuli lagi. Dia meninggal belum umur 30. Tapi lihat, hidupnya jadi berkat sampai akhir. Lagunya jadi berkat sampai akhir. Luar biasa. Ada banyak kisah-kisah tragis yang ditanya dalam hidup ini. Tapi jangan lupa, kalau Bapa kita di surga berkata, penderitaan seperti apapun itu biasa, standar, umum, kecil. Oke. Kalau ada yang biasa, berarti ada yang luar biasa. Pasti. Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus. Betul nggak? Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, mama papa yang dititipi anak-anak berkebutuhan khusus, tiap kali kita rasa capek, tiap kali kita rasa mau bagaimana nanti anak ini, langsung ingat firman.
Ini biasa. Yang luar biasa. Percayalah. Kembali pada Yesus. Begitu anak ini lahir, langsung mama papanya shock. Karena cuma melihat bayi, gak punya tangan, gak punya kaki. Kalimat pertama, kami salah. Hamba Tuhan. Ini pernah datang ke Indonesia pertama kali tahun 2000 berapa? Pertama kali acara RCTI itu ya. 2000 berapa saya? Nah saya nggak sempat hadir karena saya di Papua, tapi nonton di RCTI. Saya nangis. Dia bilang begini, karena apa saya pendeta? Saya sejak kecil sudah dengar kata Tuhan dia bisa bermujizat, Tuhan bisa bermujizat. Dalam kesaksian di RCTI itu viral. Saya itu berharap tiap kali bangun pagi dan saya buka di satu. Saya dengar itu bagaimana? Sampai saya putus asa. Kenapa Tuhan tidak bisa bermujizat? Kata papaku, Tuhan itu luar biasa. Sampai pada satu titik saya lupa di tahun berapa, tiba-tiba Tuhan sadarkan dia dan dia berkata, Tuhan, aku cabut kata-kata, aku nggak meminta mujizat. Akhirnya bukan. Justru dalam kondisi seperti itu, itu jadi berkat yang luar biasa. Sampai hari ini sudah di bulan Mei 2024. Saudara cari di Google, Nick Fujisi tetap menduduki peringkat nomor 1 motivator terhebat sedunia. Belum ada yang bisa mengalahkan, karena dia tidak minta mujizat. Apa mama boleh mengharapkan mujizat untuk anak-anak yang Tuhan titipkan? Tetapi lagi sekali biar kehendak Tuhan yang. Hal yang berikut yang saya kagum, saya respect, saya hormat adalah volunteer saudara kita yang bisa menjaga, mengajar, merawat mereka betul. Mereka itu luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan kalau di sekitar kita ada saudara kita yang punya hati untuk menemani anak-anak kita. Luar biasa, kiranya Tuhan memberkati. Nah, tiap kali saudara sebagai mama papa merasa capek dengan anak-anak itu, ingat, biasa. Yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Amin. Yang tidak melebihi apa? Kekuatan manusia. Jadi papa mama, kalau Tuhan menitipkan anak-anak spesial itu, percayalah dengan firman ini bahwa Tuhan sudah mengukur kita mampu. Betul? Tuhan sudah mengukur mampu, karena tidak melebihi kekuatannya. Nah, pegang kalimat pendek ini, sebab Tuhan setia. Hari ini saya mau titipkan fakta. Kesetiaan Tuhan. Papa mama yang dititipin Tuhan anak-anak berkebutuhan khusus, jangan merasa minder, merasa malu, jangan. Itu anak-anak istimewa. Apa arti kata lain? Tuhan itu setia. Karena kata setia itu artinya selalu ada, selalu mendampingi, selalu menemani. Percayalah, ini Tuhan kita. Dia setia. Ingat, tiap kali saudara merasa nggak sanggup rasanya dan anak ini,
Maaf, apalagi kalau usia mereka bertambah. Saudara perhatikan, itu seorang mereka ini anak kita luar biasa. Ingat, dia setia. Apa kita setia? Selalu ada, selalu menemani, selalu. Saya harus berkata ini, tapi jangan saudara mikir yang negatif, tapi dengan positif. Pasti muncul di pikiran kita sebagai papa mama yang dititipin anak-anak berkebutuhan khusus. Maaf, saya tidak ingin coba melukai agama, tapi ini fakta. Pasti akan pernah begitu. Maaf, kalau aku juga milik Tuhan, anak ini bagaimana? Saya mewakili Tuhan yang punya mereka. Saya lihat dari awal tadi sebagai kalimat ini yang dititipkan Tuhan, yang dititipkan Tuhan. Sadar nggak seperti kata Tuhan titip itu anak-anak yang spesial. Dan Tuhan mempercayakan saudara anak-anak yang luar. Seandainya muncul pertanyaan itu sebagai orang, tetap ingat sebab Tuhan setia. Misalnya waktu itu betul-betul tiba, percayalah yang memiliki mereka dan yang menitipkan mereka kepada kita, dan yang dititipi tidak bisa ngurus lagi. Saya bertanggung jawab, pemiliknya. Ingat, ada nggak manusia bisa buat anak? Jawab, ada nggak manusia bisa buat anak? Ada nggak saya tanya? Manusia buat robot bisa, tapi buat anak tidak mungkin. Berarti kalau ada mereka, siapa yang mau? Jawab, siapa yang mau kalau ada mereka? Berarti yang bertanggung jawab yang pemilik. Kita cuma dititipi kok. Saya punya ilustrasi ini. Misalnya ada di antara kita orang Cirebon, itu akrab baik dengan wali kota Cirebon misalnya. Dan kebetulan teman sekolahnya nggak main-main, dari TK satu kelas, SD sampai SMA satu kelas bisa begitu. Ya akrab kok. Nah satu hari wali kota Cirebon punya binatang peliharaan kesayangan anjing, dan wali kota akan liburan misalnya 2 minggu. Karena wali kota kenal baik saudara, maka anjing kesayangan dititipkan dengan pertanyaan. Percaya dia cuma titip itu aja, tinggal ngasih untuk makan, untuk apa ngerti pada saya. Kira-kira gimana wali kota? Ya semua keperluannya, walaupun dia baik dengan saudara baik dengan dia, ya nggak akan tetap merepotkan. Saya harap ilustrasi ini menyadarkan setiap orang tua dan dititipi Tuhan anak-anak spesial. Percayalah, kalau dia titip, maka dia bertanggung jawab. Percaya. Maka itu seandainya ada pertanyaan ini,
Maaf, dipanggil Tuhan juga. Jangan pernah khawatir, pemiliknya tetap bertanggung jawab. Karena dia setia, selalu ada, menemani, mendampingi, menyertai. Lanjut. Dan baca. Karena itu yang setia. Nah tadi. Karena itu yang setia. Siapa tadi? Tuhan. Mengapai? Tidak akan membiarkan kamu dicobai mengambil kekuatan. Cara pegang janji ini. Beberapa hari terakhir ini saya sedang diminta untuk bertemu satu keluarga. Saya belum kenal. Ini keluarga cukup sukses di Jakarta. Saya sebut nama perusahaannya orang Indonesia. Mereka punya 3 anak. 3-tiganya autis. Nah, yang jadi pertanyaan warga ini untuk cari seorang, saya tak tahu teman-temannya kok milih saya untuk nemuin. Ini nanti perusahaan untuk siapa kalau kami dipanggil? Wajar nggak pertanyaan? Secara apa saja, saya belum siap untuk bertemu. Saya mau jawab. Bayangkan orang kaya secara materi sukses, 3 anaknya autis. Ini saya masih cari waktu untuk apa. Tapi saya siapkan ayat ini juga untuk mereka, untuk papa mama. Bisa bayangkan sukses secara materi, 3 anaknya autis. Siapa akan teruskan nanti? Oke, kita nggak usah berandai-andai, kita sudah belum bertemu. Tapi percayalah firman. Dan karena itu yang setia tadi tidak akan membiarkan kita dititipi anak-anak yang tidak mungkin kita melampaui kekuatan kita untuk mengurus. Amin. Percayalah mama papa yang dititipi anak-anak berkebutuhan khusus, dia bertanggung jawab. Nggak akan melampaui kekuatan kita, dia sudah ukur. Kalimat itu baca pada waktu. Nah, jadi pada waktu kita harus menghadapi fakta dititipi anak yang berkebutuhan khusus. Ada apa? Ayo. Nah, ini loh papa kita. Ia akan memberikan jalan keluar. Apa bahasa aslinya jalan keluar yang seringkali sudah di Indonesia? Solusi. Ini jaminan yang luar biasa. Ada solusi yang papa sediakan. Saya tanya, solusi yang diterima, yang ditemukan, didapati oleh pribadi-pribadi yang punya masalah, menghadapi masalah, dirundung masalah, dikuasai masalah. Kalau orang itu, keluarga itu bisa menemukan solusinya, dengan itu hanya berguna untuk keluarga ini, tidak bisa berguna untuk orang lain. Dia jawab, bisa berguna untuk orang lain. Eva, kamu pergi. Orang Arjawinan. Oke, duduk lagi. Tuhan percayakan mereka satu-satunya anak perempuan. Dan anak perempuan ini talentanya luar biasa.
sangat kok. Dikenal sekolah di mana dia Warja Nonton Cirebon. Berita Bangsa anaknya. Lulus SMA dapat beasiswa ke Perancis, bukan perapatan Ciamis. Keren nggak? Loh, namanya orang tua tuh nggak dapat beasiswa. Ternyata dua tahun dia di sana. 2 tahun sedang kuliah. Karena ini dipanggil Tuhan. Masa COVID, Perancis lockdown. Bayang, anak cuma 1. Tapi dia masih sehat kamu sampai ngerti artinya dengan manusia. Artinya dia sudah menghadapi itu. Sampai hari ini papa mama ini belum pernah lihat kuburan anak. Karena waktu itu makam kan lockdown. Sudah bisa mengatakan belum. Kenapa ya? Dan jadi masing-masing kita, lagi saya katakan walaupun tidak semua kita dititipi anak berkebutuhan khusus, tapi yakin kalau ada keluarga-keluarga yang anaknya nggak berkebutuhan khusus, terus keluarga itu nggak punya masalah, berjalan. Maka itu papa mama yang dititipi anak berkebutuhan khusus masa tertentu. Kok Tuhan pilih kasih ya keluarga adikku, keluarga ciciku kok baik-baik. Siapa yang percaya nggak ada manusia hidup yang nggak punya masalah? Jawab. Betul? Semua punya masalah. Maka itu kata masalah-masalah pencobaan itu biasa. Ini yang kita harus buat. Dan selalu ada jalan. Dan jalan keluar itu pasti berguna untuk kita dan untuk orang lain. Seperti Ibu Eva sekarang dia bisa cerita ke orang-orang yang punya masalah yang mirip-mirip. Kemarin malam kami di Jatibarang, Amos dengan saya dapat telepon dari satu kasus yang sama. Satu keluarga baru punya anak 1, bayi 1,5 bulan, lagi diteteki mamanya kesedap meninggal. Ayah, ini hidup. Balik ke Cirebon, baru mau tidur, ada telepon lagi. Ada satu keluarga 4 tahun menikah gak dapat anak, akhirnya lahir anak, masih bayi baru berapa bulan. Ada hamba Tuhan menasihatkan dia, anak kecil itu kalau tidur bayi itu ditengkurapkan. Ini siapa yang suami istri masih di rumah orang ini. Nggak sampai setengah jam dilihat ke kamar, anak ini meninggal sudah biru. Siapa mau disalahkan? Jadi sorenya di Jatibarang dengan yang satu netek kesedap meninggal, ini di tempat pemilihan. Ini lagi itu. Lalu jawabannya bagaimana? Ya, mungkin kalau saudara mendengar saya jawab, pasti ya ada yang nggak ngerasain. Wajar nggak? Oke, saya terima. Masih ingat Ayub pernah berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Karena kata dititipi tadi ini loh,
Nah, wali kota balik ke Cirebon selama 2 minggu. Ternyata anak-anak saudara tahu saya dengan aja dia wali kota. Terus wali kota minta, saudara kasih gak? Coba, saudara kasih gak? Mau soal mana masalah belum? Nanti ilustrasi, ya harus kita kasih. Yang punya bukan kita, wali kota. Kalau kita melihat konsep ini, bahwa nggak ada seorang pun di antara kita bisa beranak, berarti jadi maaf, apapun keadaan yang dia titipkan, yakin pemiliknya tetap bertanggung jawab. Jangan merasa nggak mampu, merasa berat, jangan. Ini Tuhan setia. Dan di dalam kesetiaannya Dia memberi kita kekuatan kemampuan. Di dalam Dia memberi kekuatan kemampuan, maka Dia memberi kita jalan keluar. Kalimat terakhir, kalimat terakhir. Sehingga, nah kata kamu dan saya. 1, 2, 3, sehingga saya dapat menanggungnya. TSI-nya, aman, naikkan TSI-nya ya. Ketahuilah, setiap pencobaan yang kamu hadapi hanyalah pencobaan biasa dialami manusia. Lagi pula Tuhan setia kepada kita. Dia tidak akan membiarkan kita dicoba melalui kekuatan kita. Dan ketika saudara dan saya harus mengalami hal yang tidak enak dan berat itu, Tuhan ngapain? Akan memberikanmu jalan keluar sehingga kamu dapat bertahan. Ini jaminan. Sampaikan firman ini kepada sebanyak-banyaknya saudara rekan kita yang punya problem yang mirip-mirip yang kita alami. Maka itu dengan saudara mengucap syukur, kita mengucap syukur untuk apa yang tidak enak, yang tidak baik kita alami. Ternyata kita bisa jadi berkat buat orang lain. Betul nggak? Bisa jadi berkat. Ini sungguh luar biasa. Ini jadi buku ada berapa yang membutuh ini. Namanya aplikasi Sabda. Sudah bisa lihat kalau sudah punya laptop. Kalau di handphone hanya sebagian. Aplikasi ini dibuat oleh sosok kita dari kota Solo, kota Gibran. Dan di dalam aplikasi Sabda ini ada ratusan Alkitab dalam ratusan bahasa. Untuk Indonesia saja ada 14 versi terjemah. Belum bahasa Sunda, bahasa Jawa, Bataknya pun Batak Karo, Toba, Mandailing, Papua, banyak. Dayaknya juga macam-macam. Hebat Sabda ini bisa diunduh. Sabda SABD. Sekarang kita lihat Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat 18. Ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka dan dicoba. Siapa ia di sini? Tuhan Yesus. Dan ini luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus bisa menolong semua kita yang kena masalah apa saja, karena Dia sendiri sudah apa? Mengalami dulu. Dua tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ada seorang keluarga Kristen yang sangat luar biasa. Dalam hidup mereka pemakaian Tuhan luar biasa. Saya kenal baik. Anaknya 2 laki-laki.
Suatu hari memang suami ini pernah cacat lahir, jantungnya bermasalah. Tapi tetap saya bisa kerjakan macam-macam. Bulan Februari dia meninggal. Semua kami sedih sejuta sedih. September di tahun yang sama suami meninggal. Ini lebih tragis. Jam 1 saya masih ketemu anak. Ya, lagi nyampiri. Masih baru main basket 7 bulan. Oh, saya mau bersihkan sumur setelah ini. Itu memang kerjaan papanya bersumur. Itu jam 1. Jam 3 saya di rumah dapat telepon anak ini meninggal. Wah, bukan lagi cuma tahu kenapa kita nggak mau sampai hari nggak tahu. Saya tahu. Bayangkan cuma jarak berapa bulan saja suami dan anak mau menghibur apa? Kalau bukan kalau sendiri tidak punya. Nah, istri mama itu pernah ikut Eva ke Kuningan. Ibadah meninggal. Dan sekarang dia kuat. Oh, betul-betul dia bisa menghibur. Kalau ada keluarga-keluarga alamiah yang sama. Dan kami tahu. Nah, ini loh. Jadi papa mama yang dititipi anak-anak punya kebutuhan khusus. Maaf, saudara jauh lebih hebat kalau menyampaikan firman. Allah para pendeta hebat yang pintar obat, tapi gak mengalami di rumah aku saja. Nah, betul kan? Kalau bicara tentang masalah dan saudara mengalami cerita itu, maaf, saya bisa kok karena panggilan saya. Tapi kalau bicara tentang kehidupan ketenangan berbuat saya kalah dengan saudara. Nah, betul kan? Saudara kami, apa itu firman ini luar biasa. Lagi sore jangan tanya salah satu, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Penyebab bapak-bapak kita nggak tahu. Sudah jalani apa yang ada. Nah, kalau saya pakai ilustrasi ini ya, tapi jangan dijadikan bahan perdebatan. Saya nggak tahu di Cirebon ada kardiolog yang hebat nggak terjatuh. Sebut aja A. Oh, di Cirebon ada onkolog ahli kanker yang maaf, ini saya cuma mau beri contoh. Kira-kira dari ahli jantung dan ahli kanker ini, kalau ada 2 ahli jantung spesialis, ada 2 spesialis. Maaf, ini cuma contoh. Yang hebat itu yang pernah kena serangan jantung sendiri atau yang belum pernah. Belum 3 contoh ini. Yang mana yang hebat? Di samping dia belajar teori, dia praktek karena dia pernah mengalami masalah jantung. Maka dokter seperti kalau jelasin ke pasien, jelas yang hidup gak menjelaskan dengan cuma jawab saya. Karena gak cuma teori. Begitu pula kami kanker. Kalau dia pernah kanker dan sembuh, maka kalau dia menerangkan ke pasien, enak sekali ceramah itu saya. Betul betul. Nah, seperti itu yang Tuhan izinkan. Mama papa dititipi anak-anak berkebutuhan khusus. Saudara, jauh lebih hebat daripada hamba-hamba para pengkhotbah yang cuma khotbah teori tentang bagaimana mengatasi kecobaan. Setuju? Ya, tepuk tangan bagi diri sendiri kalau saudara hebat. Saudaranya hebat, luar biasa. Saya nggak bisa menerangkan karena saya nggak mengalami. Kenapa ya? Betul? Saudara hebat nggak? Hebat nggak saudara hebat? Coba kamu memikirkan, hebat atau enggak? Ayo mama hebat loh.
biasa. Oke, saya beri sama lagi yang semua sehat. Apa bedanya beban dan tanggung jawab? Beda atau sama beban dan tanggung jawab? Beda atau sama? Beda. Saya beri contoh. Seorang mama bangun pagi-pagi harus ngurus makanan anak-anaknya untuk suaminya. Seorang suami harus kerja pagi-pagi untuk memberi nafkah keluarga. Ini beban atau tanggung jawab? Kita semua. Enggak. Kalau beban beda. Betul? Beban itu beda enggak? Beban walaupun ringan, tapi kalau nggak diterima sebagai tanggung jawab, itu rasa berat. Betul? Rasa berat. Nah, hari ini kalau ada di antara kita papa mama yang selama ini merasa titipan Tuhan kepada kita kok berat, kenapa begitu di anak seperti ini? Hari ini itu beban tanggung jawab. Itu beban tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Karena anak-anak itu spesial bagi Tuhan. Dan kita dititipi anak-anak yang khusus. Luar biasa, itu tanggung jawab bukan beban. Maka itu mulai hari ini dan seterusnya kalau lihat mereka senyum luar biasa spesial di mata Tuhan. Amin. Dan kita tahu banyak kisah-kisah nyata dalam hidup ini. Di Google banyak, YouTube, internet, semua anak-anak berkebutuhan khusus luar biasa. Betul ya? Cari, saya akhir-akhir ini ya baru sadar. Biasanya di Facebook ada akun namanya Born Different. Misalkan lahir dengan berbeda. Nah di akun itu coba cari, Born Different itu Facebook. Saya biasanya hampir tiap hari dapat kiriman. Anak ini dari banyak, termasuk Indonesia ada 3 anak yang dapat ya. Itu dia. Saya kumpulkan. Saya ada satu anak di Ciamis atau Cianjur, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi pintar komputer. Gimana cara ngetik? Pakai dagunya. Saya kagum ini. Born Different. Coba teman bukakan 1-2 videonya. Wih, kok melihat ini? Pokoknya lahir dalam bentuk yang aneh-aneh sudah. Lihat, Born Different. Salah satu, coba cari kanan, cari ya. Nah, buat saya akun ini kan tidak memberi semangat. Ternyata aku nggak sendirian di dunia menghadapi anak-anak seperti ini. Ada banyak sudah. Born Different. Atau saya video yang mana ya? Banyak sekali. Dan ternyata anak-anak khusus ini bisa berdampak berkarya luar biasa. Banyak sekali contohnya. Jadi saudara nggak sendirian. Ya, kalau yang di sekitar yang aman, ya, ada yang lain. Bisa melukis anak seperti itu. Orang anti di dunia kami. Baik, saya Born Different. Mulai dari Cianjur ya, anak itu coba cari. Komputer anak itu. Anak-anak cacat banyak. Caranya begitu. Ini pembahasan
Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang saudara percaya tidak ada yang salah. Loh, kok gak percaya? Tidak ada yang salah. Tuhan tetap bertanggung jawab. Sebelum saya beri kesempatan, ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau beri kesaksian? Akan indah dulu. Yang tanya dulu, siapa moderatornya? Yus ada di sini. Nah, ada yang mau tanya sesuatu? Ada yang mau cerita pengalamannya? Ayo, kalau ada. Oh ya, silakan. Ada mikrofon nggak? Jangan, kasih man. Sebagai orang tua kan saya sudah menerima keadaan kita, nggak mau. Tunggu, supaya pakai mikrofon. Tunggu ya. Nggak usah sampai nama Pak. Oh ya, selamat siang Pak. Siang. Mau nanya, kan pasti awal-awal ada fase denial dulu ya tentang keadaan anak kita. Enggak Pak, kita ini gitu ya. Terus akhirnya ada fase kita menerima gitu kan. Tapi kalau diri kita sebagai orang tua udah nerima, tapi gimana dengan lingkungan sekitar? Kita harus gimana gitu? Apa kita harus jelasin? Apa kita harus cuekin aja atau gimana supaya saya pengen sih jujur anak ini tuh diterima. Sebenarnya cuma itu aja sih. Kalau kita orang tua pasti menerima lah ya, karena kita yang melahirkan. Cuman kalau tingkat sekitar gimana gitu, orang-orang sekitar, terus sekolahnya gimana caranya supaya anak ini bisa diterima gitu? Karena kan anak ini katanya berharga, tapi apa ya? Gak semua lingkungan itu bisa open gitu. Oke. Ya, thank you. Terima kasih. Yang pertama, gak usah disangkali. Kita terima anak itu karena dititipin, jangan lupa. Kalau Tuhan mempercayai kita dititipin anak hebat, ucap syukur. Nah, Yesus baru muncul. Siapa setuju kalimat ini? Orang yang hidup karena kata orang itu orang paling bodoh sedunia. Ya sudah. Bukan cuek, senyum saja. Senyumin saja. Berapa banyak orang hidupnya hancur, utangnya banyak karena kata orang. Contoh, pasti ada yang pernah tahu kasus ini. Menikah itu harus suatu kebahagiaan untuk senang, tapi tidak sedikit pengantin baru nggak bisa sukacita karena beban hutang pesta. Ada nggak? Karena kata orang, loh, kamu nanti kehilangan anak kamu nggak pakai pesta, nanti orang ngomongnya. Lu yang ada nggak kasus seperti itu? Banyak. Problemnya yang multi ketahuan. Saya punya jawaban kalau saudara mau menikah atau mau mantu ditanya begitu. Oh, berarti kamu yang pengen pesta. Ya udah, kamu yang pesta, ada yang datang. Setuju? Lu yang pengen pesta siapa? Yang ngomong dong. Lu juga. Itu orang-orang pulang aja. Hanya pengen makan enak, tunggu gratis kalau orang menikah. Siram kuas soto aja. Jadi ibu nggak usah dengerin kata. Untuk penerimaan, kan di Cirebon ada komunitas begini loh. Kan diterima sudah di sini. Juga untuk pendidikan, ya kita bersyukur. Walaupun kalau dibandingkan antara pemerintah Indonesia dengan beberapa negara yang sudah maju, jelas masih jauh fasilitasnya. Kalau tidak sudah ada. Di Cirebon aja ada. Ada di Cirebon. Ya sudah. Tapi ibu kalau ada orang itu senyum saja. Ya, ngapain dilakukan? Kenapa? Jangan dong. Capek sendiri. Karena orang itu ada terus. Belum betul enggak? Terus mau jogging jam kapan? Oke, satu lagi ada. Oke, silakan ibu. Mana mic-nya? Itu suaranya. Saya mau bertanya. Ya. Saya punya anak speech delay. Dikatakan kata dokter ADHD. Ya. Saya sudah berkonsultasi beberapa dokter. Dokter bilang itu, dan saya juga baca di Google itu, anak orang ADHD itu tidak bisa disembuhkan.
terus juga gimana cara mengatasinya sebagai orang tua, terus juga caranya gimana supaya kita itu tidak emosi selalu dalam mengajarkan anak, dalam mendidik anak, supaya kita tuh tiap harinya tuh tidak emosi gitu, tapi kita memberikan yang terbaik buat anak kita gitu aja. Puji Tuhan. Mencarikan di Google Michael Phelps, perenang legendaris dunia dari Amerika. Michael Phelps, ya Michael Phelps ini sampai hari ini menjadi satu-satunya orang legendaris yang belum pernah ada yang mengalahkan. Bahkan dia satu-satunya perenang yang menjuarai Olimpiade sampai sekian kali banyak. Nah, kisahnya menyedihkan. Anak ini adik-adik parah. Mamanya guru TK. Sejak masih TK sudah buat ulah di sekolah. Sampai nggak ada satupun sekolah yang bisa menerima. Nah, mamanya punya hati yang luar biasa. Ibu kata emosi kasihan. Kalau kita emosi pada anak yang berkebutuhan khusus, kasihan dia makin menderita. Senyum saja lihat kelucuannya, senyum saja lihat tingkahnya. Setuju saya ngomong ini? Lihatin saja, lihatin. Udah berat-berat apa sudah habis kita rapiin lagi, nggak apa-apa. Dia maunya sudah, lihatin saja. Nanti capek kan berhenti sendiri. Nah, masalahnya anak adik-adik itu selalu kelebihan energi. Mereka tetap tunggu ada waktunya dia capek. Nah, bisa. Mamanya akhirnya berhenti jadi guru TK. Karena perusahaan ini nggak bisa diserahkan siapa-siapa. Suatu hari mamanya melihat dengan metode ini, dia ini paling diam kalau apa dan gimana. Sampai satu titik mamanya bilang, oh, tiap kali dibawa ke kolam renang, anak ini santai, menikmati betul-betul. Nah, sejak hari itu, mamanya ini sampai Michael Phelps cukup dewasa, hari-hari di kolam renang. Dan akhirnya dia juara Olimpiade yang legendaris. Ada datanya berapa kali dia coba jalan itu jadi sabar. Memang kadang-kadang itu yang bagus. Lihat lucunya saja. Betul kan? Anak itu lucu juga lain. Kreativitasnya luar biasa. Nggak apa-apa. Berapa kali? 65 emas. Berapa kali dia lahir tahun 85? Mana? Banyak. Ini loh. Maka itu mama papa rajin-rajinan lihat berita-berita seperti ini, bahwa saudara tidak sendirian. Di luar sana ada orang. Bahkan yang lebih parah dari anak-anak kita. Betul tidak? Maka itu ayo semangat. Lihat anak-anak berkebutuhan khusus, di hidupnya ada wajah Yesus. Lihat, ada. Maka separah-parahnya anak itu, senak-naknya itu tetap Kejadian 1:26. Tuhan jadikan mereka serupa dan segambar dengan dirinya. Cuma saja kita belum menemukan yang mana gambar Tuhan. Tapi kalau mulai hari ini setiap kita mau menerima ada gambar Tuhan. Yang terakhir sebenarnya, saya mau bisa bersyukur dengan anak-anak itu, sayangi mereka. Mereka itu spesial di depan Tuhan. Jangan mengeluh, jangan nyesal, jangan kecewa. Itu anak-anak. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan kita akan berdiri sendiri.
kasih lu diundang ke sini.